Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu Saudara, kita tentu saja berbahagia atas nikmat Allah yang dititipkan kepada kita, utamanya nikmat umur sebagai modal ibadah kita, nikmat Islam, nikmat iman, insya Allah nikmat ihsan. Seiring dengan pembelajaran kita, mudah-mudahan kita diberi hati yang ihsan, yang dengannya insya Allah kita mendapatkan kualitas agama yang paling baik di antara tingkatan-tingkatan kita di dalam beragama, insya Allah. Kemudian sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dimudahkan di dalam mempelajari seluruh risalahnya. Kemudian kita hidup di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah ketika kita meninggal juga dalam kondisi di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini secara khusus saya diberitahu oleh Pak Sumarti bahwa hari ini diunduh oleh Pak Wisnu Syarifuddin. Masya Allah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan keberkahan selalu meliputi keluarga beliau, beserta istri, beserta anak, beserta seluruhnya, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita tahu Quran surah Al-A'raf ayat ke-96, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah minas samawati wal ardh, minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, Allah menjanjikan la fatahna alaihim barokah, akan diturunkan barokah kepada mereka. Syaratnya apa? Amanu wa taqwa. Ahlal qura, Bapak Ibu, ahlal qura itu artinya penduduk sebuah tempat. Bisa jadi penduduk sebuah rumah, kemudian naik menjadi RT, RW, kemudian di pedukuhan, kecamatan, seterusnya sampai sebuah negara. Maka Allah janjikan jikalau penduduknya amanu wa taqwa la fatahna alaihim barokah, akan diturunkan kepada mereka barokah. Maka doa terbaik persoalan barokah ini, dan Allah janjikan memang barokah turun kepada yang amanu wa taqwa. Maka Bapak Ibu, saya berpesan secara khusus untuk Mas Wisnu, tentu syarat utama keberkahan rumah adalah amanu wa taqwa. Dan ini berlaku umum termasuk untuk jenengan yang sudah lama menempati rumah. Jadi selalu kita kembali bahwa prasyarat turun barokah. Barokah artinya kasratul khair dalam bahasa Arab. Barokah itu artinya banyaknya kebaikan. Entah baik di istrinya, entah baik di anaknya, entah baik di ekonominya, lingkungannya, semuanya. Itu barokah, kasratul khair, banyaknya kebaikan. Dan syaratnya adalah amanu wa taqwa. Dan kita sudah sama-sama belajar Bapak Ibu tentang amanu wa taqwa ini. Amanu, beriman kepada Allah, tidaklah akan dicapai kecuali dengan ilmu. Sebagai gambaran, berulang kali saya sampaikan bahwa kita itu mau duduk seperti ini karena ada ilmu yang mendahului bahwa ngaji itu baik, ngaji itu berpahala besar, itu ilmunya. Setelah kita punya ilmunya, kita mengimani, yang dengan iman itu kita melakukannya. Maka sekali lagi, keberkahan datang ke sebuah rumah ketika orang yang menjadi penduduk rumah itu adalah orang-orang yang mau mengilmui. Ini gak punya posisi tawar kita Bapak Ibu. Maka Allah sebutkan tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Disebutkan memang adalah kewajiban bagi seorang, tiap-tiap likul itu tiap-tiap, per pribadi, suami belajar, istri belajar, anak belajar. Likuli muslimin wa muslimatin, untuk setiap muslimin dan muslimah. Maka sekali lagi tidak punya posisi tawar buat kita. Seseorang yang ingin berkah rumahnya harus belajar, tidak bisa tidak, nggak bisa nggak. Ini kita harus punya porsi waktu untuk belajar. Makanya alhamdulillah sejauh ini kita berjalan di sini, mudah-mudahan Allah berkahi terus, istiqomah, mengambil ilmu, kemudian dipraktikkan insya Allah. Kemudian wattaqo,
Wattaqu tentu saja kita sudah dengar dari sejak kecil. Bertakwa artinya berusaha melaksanakan seluruh perintah dan berusaha menjauhi larangan. Dan ini kembali lagi ke hal yang pertama, yaitu tentang ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan kalau yang diperintah dan yang dilarang aja nggak tahu. Maka sekali lagi, ini tugas kita untuk mempelajarinya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 10, sekali lagi saya ulang, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bahwa kita akan masuk surganya Allah dengan dua syarat, yaitu amal soleh dan tidak berbuat syirik. Amal soleh syaratnya ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kata-kata ittiba berarti belajar lagi. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kalau kita nggak mempelajarinya. Maka sekali lagi, mudah-mudahan hari ini tentu saja untuk seluruhnya, wabil khusus untuk Pak Wisnu dan keluarga, demikian yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan lingkungan ini menjadi lingkungan yang baik buat beliau, dengan ahlan wa sahlan untuk beliau dan untuk seluruh keluarganya, menjadi lingkungan yang penuh dengan barokah. Begitu pentingnya kedatangan orang soleh di dalam sebuah lingkungan, karena orang soleh itulah yang biasanya di ujung malam mendoakan lingkungannya. Kalau seandainya seluruh masyarakatnya soleh, masya Allah, masya Allah. Ingat Bapak Ibu, orang soleh itu di ujung malam di samping berdoa untuk sendiri juga berdoa untuk tetangganya, untuk lingkungannya, untuk Pak RT-nya. Pak RT baru beliau, masya Allah, masya Allah. Jadi begitu. Nah, itu sekali lagi dengan ilmu. Nah, terkait dengan rumah, ini insya Allah meskipun jadi udah menempati rumah Rama, insya Allah ini bermanfaat ini. Saya sampaikan materi pengantarnya sebelum kita masuk ke kajian rutin kita. Jadi, adalah benar mengadakan tasakuran dalam bentuk bersedekah. Ini dalilnya umum bahwa bersedekah itu melawan bala. Maka di antara yang baik masuk rumah baru, bahasa kita istilahnya tasyakuran. Maka ngunduh seperti ini itu baik sekali, insya Allah. Bersedekah dengan harapan mematikan murkanya Allah, sehingga kita mendapatkan keberkahan atas tempat yang kita tempati baru itu. Kemudian kita ingin di rumah baru itu atau rumah yang lama, ini sekali lagi ini berlaku umum ya, bukannya rumah baru, itu tidak diganggu oleh makhluk yang di luar kita. Ingat Bapak Ibu sedoyo, sebuah tempat itu selalu ada penduduknya. Cuma karena kita itu adalah khalifah, maka begitu masuk, insya Allah mereka pergi. Apapun itu, termasuk ular. Saya masuk ke rumah terakhir yang saya tempat itu, banyak ularnya sebelumnya. Bahkan saya tinggal di situ beberapa waktu masih ada ularnya. Kita kebayang nggak ular weling itu loh, di atas plafon kita lagi tidur jatuh. Kalau bukan karena dilindungi Allah kan repot. Maka yang sedemikian itu juga terusir di antara dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Asalnya kita khalifah. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Asalnya kita khalifah Bapak Ibu di bumi ini, sehingga selain kita asalnya tunduk patuh kepada kita, sebenarnya asal kita sesuai syariat itu. Makanya sekali lagi, masuk rumah pun ada syariat dan panduannya agar kita mendapatkan barokah di dalamnya. Kemudian anjuran dari Nabi Muhammad SAW ini umum. Saya yakin jenengan yang sudah punya rumah sudah tahu. Saya hanya mengulang saja bahwa di antara yang disyariatkan oleh Rasulullah adalah membaca surah Al-Baqarah. Apa? Membaca surah Al-Baqarah, bukan nyetel murotal Al-Baqarah loh ya. Sekali lagi, membaca surat Al-Baqarah, bukan nyetel murotal Al-Baqarah. Bukan. Jadi yang dimaksud di hadis ini adalah membacanya. Bagaimana teknisnya? Apakah harus langsung selesai? Tidak. Al-Baqarah panjang.
langsung selesai mungkin jenengan berat, maka boleh dicicil. Siapa pelakunya? Boleh gabungan masing-masing anggota keluarga atau masing-masingnya. Ini teknisnya para ulama menyebut, apakah harus masing-masing rampung atau boleh digabung beberapa orang? Boleh digabung beberapa orang. Kalau bisa masing-masing itu baik. Itu baik. Rasulullah menyebut la taj'al buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ini juga sekaligus dalil bagi sebagian ulama yang menyebut nek maca Quran iki yo rumah, ora nang kuburan ini maksudnya. Ini kan di masyarakat terjadi perdebatan toh itu. Jadi dengan sementara nggak usah bisa masuk wilayah itu. Kalau lagi belajar awal-awal tuh jangan masuk wilayah-wilayah begituan. Nanti jadi kan belum berilmu udah bertengkar. Kata Rasulullah, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitona, sesungguhnya setan itu yanfiru minal baiti lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari pergi dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Sebagian riwayat mengatakan jikalau dibaca siang maka selama 3 siang enggak kembali. Sebagian. Jika dibaca malam maka 3 malam enggak kembali. Intinya rutin membaca suratul Baqarah. Para ulama sepakat bahwa sering-seringlah membaca surat Al-Baqarah. Jangan hanya 3 hari sekali maksudnya. Kalau bisa tiap hari lebih baik. Misalnya ada 5 anggota keluarga, dibagi 3 anggota keluarga, ke sak jus yo, gitu. Ini kan lebih baik. Maka sekali lagi, sebagaimana setan lari terbirit-birit sambil kepentut-pentut ketika dengar adzan, tapi selesai adzan balik lagi goda kita. Maka syariat kita selalu identik dengan repetisi. Sholat 5 waktu repetisi. Kenapa? Kenyataannya memang kita butuh mendekat kepada Allah itu setiap waktu. La yazanu lisanuk rotban min dzikrillah, kata Rasulullah. Jangan biarkan lisan ini nganggur, tapi basahilah dengan zikrullah. Zikrullah. Di antara zikir terbaik apa? Maos Quran, Bapak Ibu. Di antara zikir terbaik adalah maos Quran. Makanya kalau jenengan yang punya anak sudah punya hafalan tuh masya Allah. Karena apa? Dibaca terus. Jadi sekali lagi, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah panjenengan sebagai kuburan. Artinya di kuburan itu nggak dibacain Quran, Bapak Ibu. Bacalah Quran di dalam rumah panjenengan. Inna syaiton, sesungguhnya setan itu yanfiru lari pergi dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Sayangnya Al-Baqarah panjang ya. Tapi nggak apa-apa, ini tantangan buat kita ya. Minimal wong muslimin di rumah ki yo rajin Al-Baqarahan. Itu maksudnya. Ojo wis di rumah 10 tahun Al-Baqarah ora tau muni lah iki kepiye. Dudu wong muslim jenenge. Muslim artinya apa? Siap diatur. Rasulullah menyebut, jikalau panjenengan punya rumah entah baru entah lama, bacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Bapak Ibu, ini kelihatannya ringan, tapi kalau jenengan seluruh keluarga ini praktek beginian nih, berkah lingkungannya. Demi Allah Bapak Ibu sedaya. Kenapa? Janji Allah. Walau ana ahlal qura amanu wattaqu, kata Allah, la fatahna alaihim, mereka semua ini barokah minas sama'i wal ard. Artinya ini bukan hanya persoalan satu kepala, ini kegiatan lingkungan agar barokah semua. Kebayang nggak sih dengan punya lingkungan seperti ini barokah nih, masya Allah. Anak-anaknya jadi barokah tuh kasratul khair, dari langit dan dari bumi. Dilalayu anak-anaknya gampang sekolah, yodo pinter-pinter, rezeki masing-masing keluarganya ya baik-baik saja, rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada pertengkaran dan pergesekan yang aneh-aneh. Itu yang kita ingin Bapak Ibu. Gini apa nggih? Rasulullah tuh sampai berdoa, ya Allah saya mohon perlindungan kepada Kau dari keburukan tetanggaku. Rasulullah ini yang berdoa. Artinya kalau punya tetangga yang bermasalah itu repot Bapak Ibu. Supaya tidak repot, mari berkah bersama. Saya dulu mikir Bapak Ibu, ketika Rasulullah mengamalkan doa itu, kok bisa-bisanya Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah saya berlindung kepada Kau dari buruknya tetangga. Mulai tetangganya Rasulullah jelek, masya Allah, subhanallah. Saya baru mengamalkan doa itu, nggak lama terjadi.
saya diuji dengan tetangga seperti itu, masya Allah Bapak Ibu. Jadi nggak masuk akal seperti itu, nggak masuk akal terjadi. Maka Bapak Ibu, keberkahan lingkungan ini kalau masing-masingnya punya ilmu Bapak Ibu. Dan masing-masing keluarga itu nggak mungkin punya kelebihan yang sama, mustahil. Sebagian berlebih dalam uang, sebagian berlebih dalam ilmu, sebagian kurang dalam ini. Bersatu jadi kekuatan, Bapak Ibu. Ini penting, Bapak Ibu. Maka sekali lagi, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barokah minas sama'i wal ard, jikalau amanu wa taqaw. Dan amanu wa taqaw sekali lagi dengan ilmu. Maka masuk rumahku dengan ilmu. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Jadi sampai hari ini jangan juga baca surah Al-Baqarah, jangan enggak. Bukan cuma Pak Wisnu tok ini, tapi semuanya. Biasakan surat Al-Baqarah. Kemudian di hadis lain dikatakan inna likulli syai'in sanama. Sungguh masing-masing sesuatu punya puncak. Segala sesuatu itu punya puncak. Kemudian dikatakan bahasana mul Qur'ani suratul Baqarah. Sungguh puncaknya Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah. Karena umul Qur'an apa? Al-Fatihah. Puncaknya Qur'an Al-Baqarah. Maka wa inna syaitana, sungguh setan itu idza sami'a suratul Baqarah, jikalau mendengar surat Al-Baqarah tuqra'u dibacakan, maka dia berkata kharaja minal baitil ladzi yaqra'u fihi suratul Baqarah, dia akan pergi dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi baca surat Al-Baqarah Bapak Ibu nggih. Jadi kebiasaan meskipun panjang. Berapa juz surat Al-Baqarah? 3 juz nggih Pak nggih. Nah, itu harus tetap dilakukan. Kalau satu juz londogan, bahasanya lambat-lambat 50 menit. Satu juz misalnya. Ini bacaan anak-anak pondok 20 menit itu cepat. Atau 15 menit bahkan. Kita 50 menit. Berarti kita butuh waktu plus minus 3 jam. Kalau dibagi 3, 1 jam. Ya memang itu syariat kita Bapak Ibu. Saya di rumah juga begitu gantian. Istri kadang baca, saya baca. Ya dicicil. Nggak langsung selesai. Kalau jenengan sudah hafal, Masya Allah cepat. Masya Allah. Makanya menghafal surat Al-Baqarah itu perintah dari agama kita. Kemudian mungkin jangan bertanya-tanya, lah kok Al-Baqarah? Iya, karena para ulama menyebut di dalam suratul Baqarah itu banyak disebut nama-nama Allah, asmanya Allah, Asmaul Husna, dan di antara ayat yang paling tinggi di antaranya adalah ayatul kursi, ada di dalam surat Al-Baqarah. Dan kita tahu zaman kita kecil, ini ono ayat kursi yo. Ya enggak? Itu berdalil itu memang. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan mengapa Al-Baqarah, karena di dalam Al-Baqarah ada ayat kursi. Maka membaca tafsir ayatul kursi ini penting Bapak Ibu. Itu ayat yang sangat agung, dipelajari secara khusus tentang segala sesuatu yang terkait dengannya. Karena memang itu mengandung banyak sekali hal yang sesungguhnya sangat bermanfaat buat kita semua. Kemudian Bapak Ibu sedoyo, sekali lagi teknis membacanya tidak harus keras, lirih pun boleh. Jadi kadang-kadang memang rumah yang mepet-mepet seperti ini memang harus saling bertoleransi dengan tetangga, jadi kan nggak boleh nyetel opo keseron, kan nanti bermain. Dan ini terjadi Bapak Ibu di tempat tinggal saya. Ini kebetulan orangnya juga rajin ke maba nih. Dia pindah rumah gara-gara apa? Gara-gara sampingnya tuh, mohon maaf. Kalau yang masih suka seperti ini, saya tidak bermaksud ngejat, masih suka dangdutan, ini seru banget. Sampai dung terus-terusan. Kadang-kadang sampai jam 11 malam. Karena ini orang nggak mau ribut, rumah itu ditinggal. Dia pindah ke jalan Kaliurang. Bayangin, kebayang nggak? Ada orang melakukan itu tidak tahu, dia melakukan kezaliman yang sangat besar. Itu besok dituntut tuh di akhirat tuh yang begituan. Makanya apalagi rumah dekat-dekat seperti ini. Saya kebetulan pelaku, dulu saya juga buat perumahan seperti ini. Di sini satu tembok atau 2 tembok? Batasnya? 1 tembok.
atau 2 tembok? 2 tembok. Kalau saya dulu bikin perumahan selalu 2 tembok. Batanya masing-masing maksudnya. Ini ada perumahan yang 1 gitu kan, lebih. Duk ning kene krek-krungu gitu kan. Nah, ini bertoleransi dengan tetangga itu syariat Islam, Bapak Ibu sedaya. Nggih, jangan jenengan pikir tidak, itu syariat Islam. Maka sekali lagi, aqimis shalah wa itaiz zakah. Bayangin, tegakkan sholat, hubungan baik dengan lingkungan itu baik. Nggak logik orang yang rajin ke masjid nggak baik dengan lingkungan itu, nggak logik, nggak nyambung, Bapak Ibu, nggak nyambung. Maka orang-orang yang rajin ke masjid, taat ibadahnya, wajiblah buat dia baik dengan lingkungannya. Maka sekali lagi, yuk bersama-sama barokah untuk lingkungan. Yang sekali lagi, dasarnya tetap kembali ke ilmu, Bapak Ibu, ke ilmu. Kemudian, sekali lagi, boleh dihatamkan dalam 1 kali atau dicicil, tidak memberatkan. Akan lebih afdol, lebih utama jika masing-masingnya menyelesaikan. Bapak ayo rampung, anak ayo rampung, ibu ayo rampung. Itu lebih baik. Kemudian sekali lagi saya ulang, tidak hanya nyetel MP3 nggih. Saya ulang-ulang ini, nanti jangan jadi alasan aku main wis Al-Baqarah terus kok. Pendak dino. Bapak Ibu, nyetel MP3 itu ada kaifiahnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa an situ. Jika jenengan mendengar bacaan Al-Qur'an, mendengar di sini termasuk dari MP3 ini, maka jenengan harus perhatikan dan maka jangan nyetel murotal ditinggal tidur. Itu enggak menghormati. Dulu waktu saya belum tahu begitu. Tapi ternyata para ulama menyebut nek disetel ki yo kita dengar. Walaupun jenengan sambil masak tempe, jenengan perhatikan apa yang dibacakan. Jadi kita hormati bacaan Quran. Bapak Ibu sedaya, tidaklah dikatakan membaca kecuali kita umi-umi. Walaupun jenengan bacanya sir, tetap umi-umi. Makanya jenengan tidak dikatakan sah sholat ketika bacaan yang rukun qauliyah itu tidak umi-umi. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Boten sah niku. Tidak sah. Dikatakan membaca ketika ada gerakan bibir. Para jamaah dari Rasulullah itu taunya Rasulullah membaca dari apa? Lihyatihi, gerakan jenggotnya. Kelihatan. Makanya kalau jenengan sholat kok dibatin, jenenge dudu sholat, lagi batin. Itu Bapak Ibu, ini penting. Nanti di kaifiah sholat kita akan bahas tentang itu. Kemudian, berapa kali membaca surat Al-Baqarah ketika kita ingin keberkahan di rumah? Tidak ada batasan khusus harus banyaknya berapa. Tapi minimal tamat sekali. Sekali dan rutin nggih. Bukan saya wis terus tahun nembe maca meneh, bukan. Kemudian ada kisah di dalam Quran surah Al-Mu'minun yang mungkin bisa kita ambil ibrahnya terkait dengan rumah. Menika Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-28 29. Fa itastawaita anta wa ma'aka 'alal fulki, maka dikatakan faqulil hamdulillahilladzi najaina minal qaumid dzalimin. Ketika jenengan masuk ke rumah jenengan dan orang-orang yang dekat dengan jenengan, kalau jenengan masuk ke rumah, maka ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dari apa? Karena Allah telah menghindarkan kita dari perbuatan orang-orang yang zalim. Kita tahu di luar rumah itu tidak aman. Kemudian wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik terhadap pemberi tempat yang baik buatku yang barokah. Dan Engkaulah sebaik-baiknya pemberi tempat. Ada masjid di Kalimantan namanya Masjid Munzalan, yang sudah pernah membaca, yang mengadakan gerakan infak beras itu loh, paskas, yang gerakan 10.000 itu, yang banyak Ustadz promosi, Ustadz Abdul Somad itu yang promosikan tuh. Itu yang mengkoordinasi Ustadz Lukmanul Hakim, lulusan Gontor. Sekarang kegiatan berasnya itu seluruh Indonesia. Haspi itu termasuk yang dapat tiap bulan. Harun Asafi Putri yang punyanya Ustadz Ibnu Stopo itu, yang anak saya 2 di sana. Masya Allah.
Itu masjidnya kecil, namanya Masjid Munzalan. Diambil dari kisah ini, Munzalan, Bahtera. Masya Allah. Jadi di Quran surah Al-Mu'minun 28-29 itu tentang, kalau kita ambil artinya, dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi. Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat yang baik. Kemudian Bapak Ibu, Mas Wisnu khususnya, zikir pagi, zikir petang jangan ditinggal. Di antara konten zikir pagi, zikir petang adalah kulhu falak nas. Ini sudah menjadi standar SOP seorang muslim. Punya rumah harus ada bacaan al-mu'awwidataini plus al-ikhlas. Al-mu'awwidatain artinya surat perlindungan, yaitu al-falak dan an-nas plus al-ikhlas. Jadi itu sudah harus menjadi rutinitas. Kalaulah pun belum semuanya zikir pagi zikir petang, minimal ya surat itu dibaca dan ayat kursi dibaca. Dan ini Bapak Ibu dibacanya rutin. Jadi ini untuk semuanya yang hadir, dibacanya rutin. Sudah biasa di sini Pak, zikir pagi zikir petang Pak. Ibu-ibu zikir pagi zikir petang sudah rajin belum? Insya Allah ibu-ibu lebih rajin. Ya kalau pengen keberkahan ya dibaca Bapak Ibu. Menyempatkan sambil goreng tempe baca, sambil apapun lah, sambil jahit baca. Karena itu memang keberkahan. Kemudian apa doa yang dibaca? Insya Allah sudah hafal semua. Allahumma inna nas'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbana atau rabbina tawakalna. Coba dibaca Mas Abdullah yang keras. Doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulati wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Masya Allah. Nah ini dipraktekkan. Adapun Allahumma inna dengan ini bedanya apa? Kalau inna nek bareng-bareng, ini itu saya. Kalau inna itu kami. Nahnu dari kata nahnu. Jadi itu nanti dibaca, yang paling ampuh dibaca masing-masing. Adapun saya memandu untuk membuat supaya panjenengan hafal. Allahumma, sarang-sarang coba. Allahumma inna nas'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbana tawakalna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan ini wabil khusus untuk Mas Wisnu Sarifuddin dan keluarga, dan untuk seluruh yang hadir. Semoga masuk ke rumah, keluar ke rumah dalam kondisi dapat keamanan dengan menyebut nama Allah. Saya masuk dan menyebut nama Allah, saya berkeluar dari rumah itu. Dan Rabbana tawakalna, hanya kepada Rabb kita Allah SWT kita bertawakal. Allahumma amin. Ini doa yang pendek tetapi maknanya sangat agung. Sudah hafal belum Bapak Ibu? Saya tadi ngobrol sama istri di TPQ, katanya ibu-ibu tuh susah banget tuh ngapalin doa ini katanya. Suka kebalik-balik. Gini apa Ibu? Ya dihafal, ya, dihafal. Bapak-bapaknya sudah hafal belum? Dihafal. Sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka khairal maulaji wa khairal mahraj. Ini maknanya sangat agung. Kemudian doa yang sekaligus adalah zikir pagi, zikir petang kita, yaitu apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu, ya Allah saya berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, min syarri dari keburukan, apa yang engkau ciptakan.
Bapak Ibu sedaya, Rasulullah menyebutkan barang siapa yang membaca, barang siapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dikatakan oleh Rasulullah, maka barang siapa yang membacanya tidak ada yang bisa membahayakan dirinya di tempat itu, Bapak Ibu, dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi ini jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan buat kita seluruhnya. Sudah hafal yang ini? Sudah hafal nggih? Hafal ini dikir pagi dikir petang kita kok, nggih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek banget nggih. Pendek banget. Kemudian riwayat Anas bin Malik juga disarankan membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Ini diambil dari surah Al-Kahfi. Ini surah Al-Kahfi. Ketika dikatakan pemilik kebun hendak masuk ke kebunnya, kenapa engkau masuk kebun tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, atas kehendak Allah ini terwujud. La quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izinnya. Yang mau ganggu kita kalau diizinkan Allah nggak bisa, Bapak Ibu. Maka tempat itu pun menjadi berkah atas kita ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu sedaya, sangat dipahami Bapak Ibu? Jadi ini terkait dengan tasyakuran ini Mas Wisnu harus menghafal 3 ini, harus hafal. Insya Allah sudah hafal. Insya Allah sudah hafal. Oke. Dan nanti diamalkan. Nah itu terkait dengan tasyakuran kita, insya Allah kita juga sudah berdoa bersama, sudah diaminkan insya Allah, dan nanti masing-masingnya membaca masing-masing. Semoga Allah berkahi, semoga Allah sayangi, wabil khusus keluarga Mas Wisnu. Mudah-mudahan apa yang menjadi tasyakuran hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala dunia dan akhirat kita, dan menjadi pengundang keberkahan untuk masing-masing lingkungan. Panjenengan semua sekarang sudah tahu, ahlan wasalan, punya tetangga baru Mas Wisnu, walaupun sudah 6 bulan nggih, tetapi tetap terhitung baru. Maka terimalah dengan lapang dada, terima secara fisik dan terima secara hati, diterima yang baik-baik seluruhnya. Jangan sampai ada di sebuah perumahan mengatakan anakku jodolan karo anake kae moh. Jangan begitu, nggih. Ada nih, saya itu menangani problematika perumahan, diundang gara-gara itu. Ustadz, tolong sampaikan hari ini kajian berikutnya, kajian besok ini terkait dengan orang-orang yang mengatakan oh jodolan karo kae yo, iki anake kae. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Ibu-ibu hati-hati, jangan terlalu bawa-bawa perasaan. Nggih, kita bertetangga dunia wal akhirah sampai ke akhirat. Maka sekali lagi, kenikmatan hidup diantaranya punya tetangga yang baik. Maka mudah-mudahan jenengan menjadi orang yang itu, yang baik itu insya Allah. Kita sama-sama berdoa. Kita lanjutkan dengan kajian kita yang rutin, yaitu fikih sholat kita.